Nah, siapa yang membuat kita menderita? Jadi tidak setiap orang gitu ya, tidak begitu saja kita mengatakan bahwa saya bisa terluka oleh siapapun. Ya, enggak lah gitu ya. Kalau kita cuma baru ketemu sekarang gitu ya, cuma 1, 2, 3 kali, misalnya ada kata-kata saya maaf gitu ya, yang tanpa kontrol melukai, ya paling sejam Anda sakit, setelah 2, 3 jam wajah saya pun Anda lupakan gitu ya. Jadi orang yang bisa melukai saya adalah orang yang punya arti dalam hidup saya. Orang yang kita sayang, orang yang punya hubungan batin. Di sini yang amat sangat akhirnya membekas dalam batin saya. Maka saya seringkali berbicara bahwa orang-orang yang sulit saya ampuni, dulunya adalah orang yang sangat saya percaya. Dulunya adalah orang yang sangat saya idolakan. Dulunya adalah orang yang sangat saya kasihi. Nah, pada saat orang yang sangat saya kasihi, saya idolakan, saya percaya, dia menyakiti saya, maka saya akan sulit banget untuk memaafkan dia. Kenapa? Karena saya sudah punya ikatan batin. Karena saya sudah sangat percaya. Seperti dia ada di dalam hati saya, ada di dalam pikiran saya, ada di dalam keinginan saya. Keinginan saya untuk dekat dengan dia, menyenangkan dia, ada di dalam pikiran saya. Saya selalu berpikir apa ya yang membuat dia senang itu ya. Saya pikir, aduh kalau bersama dia selalu membahagiakan. Perasaan pada saat saya dekat dengan dia, bersama dia, selalu sukacita, selalu penuh dengan euforia gitu, kehangatan. Ini. Jadi kalau orang itu sampai menyerap pikiran, perasaan, dan keinginan Anda, dan kalau orang itu melukai, maka pengaruh lukanya mendalam bagi diri saya. Sedangkan kalau orang itu tidak ada dalam pikiran seperti saya kan, Pastor Eko kan tidak ada dalam pikiran Anda. Anda berpikir pada saya kalau ada ingin punya keinginan untuk mengundang saya, baru memikirkan saya gitu. Oh ya, kita undang Pastor Eko, baru mikirin saya gitu. Kalau sudah tidak punya ada mengundang pastor-pastor lain, nggak kepikir Pastor Eko siapa itu ya. Jadi tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam kehendak, tidak ada dalam perasaan. Maka kita tidak pernah bisa melukai. Bisa gitu, tapi hanya sekejap saja, hanya scratch nothing gitu ya, hanya sedikit. Tetapi orang yang sangat mendalam, itulah mengapa banyak orang yang terluka oleh orang tua, oleh saudara gitu. Di sini orang-orang yang dekat, orang yang harusnya melindungi dia malah menyakiti. Dan ingat, luka itu bukan masalah dulu kecil saja, bukan. Luka itu berjalan sampai sekarang, Jadi luka itu bukan masalah hanya pas. Luka itu bisa terjadi saat ini juga. Maka lihat, tidak jarang bahwa suami istri membuat sebuah komunikasi yang sama-sama menyakitkan. Bisa. Jadi komunikasi yang menyakitkan, komunikasi yang pahit gitu. Ada kata-kata yang menyinggung, lalu senang banget kalau kan ada yang maaf ya. Kan ada loh, saya tidak mengatakan semua, sekali lagi ada pasangan yang senang banget kalau pasangannya itu sebel, jengkel gitu ya. Jadi kalau ada hal yang menjengkelkan, dia ulang terus gitu sampai pasangannya, lu jangan ngomong itu lagi lah, jangan ngomong, lu ngomong itu gua tabok gitu ya. Lalu suaminya malah ngomong lagi gitu ya. Dia perkeras, dia tekankan, dia kasih stabilo gitu ya. Senang banget kalau istrinya jengkel gitu. Jadi lihat di sini bahwa apa yang terjadi, bahwa luka itu bukan masalah hanya pas, tetapi juga saat kekinian bisa terjadi, sedang terjadi gitu ya. Dan ini berpengaruh pada future, kepada kedepannya. Apakah kita mau dekat dengan dia, makin sayang, makin percaya, atau saya makin distancing, mengambil jarak dengan orang itu. Menjauhi orang itu, menghindari orang itu. Nah, saya tadi mengatakan apa sih
tanda-tandanya. Ini dari seorang pendeta. Bagus sekali. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang terluka adalah, ini hanya poin-poinnya saja ya Bapak Ibu, tidak semuanya benar gitu ya. Ini kita bisa lihat insinuasinya gitu, tanda-tanda ini kenapa munculnya. Tidak peduli terhadap orang lain, perasaan yang terlalu sensitif, terlalu peka gitu, mudah marah gitu. Jadi memang marah itu ya memang spontan gitu, tetapi kalau terlalu mudah, tiba-tiba spontan marah itu aneh toh ya. Manusia kan diciptakan oleh Allah karena kasih, bukan karena marah gitu ya. Jadi kalau spontannya manusia itu mudah marah, berarti ada sesuatu yang harus dia sadari, dia tata ulang. Menjauhkan diri dari teman, sahabat, dan keluarga gitu. Sulit mengampuni orang lain, keras kepala, tegar tengkuk, jiwanya labil gitu. Dan ini yang nomor 7, senang bergaul dengan teman senasib. Ini yang selalu saya lihat, bener loh. Orang-orang terluka tanpa sadar kumpul dengan orang-orang terluka. Kenapa bisa gitu? Ini saya bukan ngomong kosong, bukan. Ini bener. Kenapa sampai seperti itu? Karena ngomongnya nyambung. Gitu ya. Jadi kalau orang terluka, gue jengkel banget dengan yang... Ini di anak-anak SMA ya. Jengkel banget dengan mama. Lalu yang bener, saya juga jengkel dengan mama. Mama tuh nyebelin banget, terlalu banyak nuntut ini itu, terlalu banyak ngatur lah. Kita nggak nyambung. Bener gitu ya. Coba langsung ada muncul orang berkata, enggak loh, enggak setiap mamah kayak gitu loh. Mamah gua tuh beda. Saya yakin orang ini akan dijauhi. Orang itu tidak akan menjadi kelompok itu. Enggak. Karena apa? Setiap ngomong jelek dengan mama, dia nggak selalu oke, maka dijauhin. Gitu. Jadi lihat kecenderungannya orang terluka bersama dengan orang terluka. Kenapa? Victim akan bergabung dengan para victim. Merasa kita ini adalah korban. Kita ini adalah orang-orang yang terluka. Kita ini adalah korban dari lelaki hidung belang. Alah, kampret. Kenapa Anda mau dikorbankan? Berarti Anda juga bodoh gitu ya. Saya tidak membela laki-laki, Bapak Ibu. Saya mengatakan kenapa munculnya seperti itu gitu ya. Karena itu tadi. Jadi orang-orang nuansa bicaranya sama. Muncul di situ sama, sehingga gabungnya, klopnya kena gitu, jalan gitu. Yang ke-8, suka menghakimi orang lain, mudah frustrasi, tidak pernah merasa puas, rendah diri, angkuh, sombong. Dan kalau kita bisa lihat, ini yang saya selalu suka. Sigmund Freud, salah satu ahli ilmu psikoanalisa, mengatakan bahwa kesadaran manusia itu hanya, katakanlah cuma 10%. 90% seperti gunung es, iceberg. Ada bawah sadar. Dan di dalam bawah sadar, gunung es ini yang terdalam, itu adalah apa? Rasa sakit, kecewa, marah, sedih, merasa disingkirkan, dibanding-bandingkan. Kenapa pengalaman sakit itu ada di bawah sadar kita? Karena kita selalu berusaha untuk melupakan, menekan, menganggap tidak ada pengalaman sakit itu. Berbohong dengan apa? Dengan mengatakan sudah diampuni kok gitu, sudah gitu. Jadi kita tidak mau mengangkat pengalaman kepahitan itu ke alam sadar karena memang kita tidak mau, takut, gelisah. Seperti tadi saya katakan. Jadi orang untuk mengangkat alam bawah sadar ini ke atas, ke alam sadar, itu adalah proses yang tidak gampang, tidak mudah. Ini yang tadi saya katakan bahwa proses memaafkan, mengampuni, itu adalah sebuah proses yang berat. Karena pengalaman sakit itu sekali lagi ditimbun di bawah sadar. Maka sekarang proses membereskan itu adalah proses yang perlu keberanian. Perlu keberanian. Perlu kerendahan hati.
perlu kemauan untuk tidak meletakkan diri sebagai victim. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, saya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman mendampingi, proses penyembuhan luka itu bisa berlangsung kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai victim, korban. Memang korban, tetapi jangan sampai hanya bisa menyalah-nyalahkan. Seolah-olah saya adalah orang yang tidak mengambil bagian dalam sistem kesalahan itu. Tidak ada. Pasti saya mengambil bagian. Kenapa saya dilecehkan? Mungkin karena saya mau dilecehkan. Saya tidak berani untuk melawan pelecehan itu. Mengapa sampai saya diperalat? Karena saya merasa selalu mengalah terus. Saya tidak mau menunjukkan perasaan saya, pendapat saya, gitu ya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya mungkin adalah pribadi yang tidak mau fight. Kan ada orang-orang tertentu peacemaker gitu. Senangnya damai, tidak mau frontal, tidak mau argue gitu. Itu saya, jujur. Saya orang yang seperti itu. Saya tidak mau argue, udah nggak mau ambil pusing lah gitu ya. Cek-cek bocek kayak biarin aja lah, cengli-cengli aja. Udah, saya tuh adalah orang yang senang cengli-cengli gitu ya. Nah, ya kalau ya udahlah cengli-cengli lah gitu ya. Maka seperti tadi gitu ya. Mulai jam 7, saya nggak akan mengatakan harus jam 7. Enggak, pastor mundur, boleh. 2 jam, boleh. Cengli lah, cengli gitu ya. Saya orang yang seperti itu gitu. Saya bukan orang yang tap. Enggak. Ya saya siap sebelumnya, betul gitu. Tapi lihat di sini, bisa terjadi kenapa orang seperti ini akhirnya kok tidak dihargai, kenapa kok tidak dianggap. Jangan takutlah dengan orang seperti itu, sering dilecehkan. Karena bisa jadi karena saya pun mengambil peran dalam tindakan orang terhadap saya. Maka saya mengatakan tidak pernah boleh kita berkata, saya hanya victim belaka, enggak, hanya korban belaka, enggak. Saya pun memberikan masukan, membuka pintu sehingga orang itu bisa masuk melukai saya. Jadi di situ kita harus sadar, akhirnya kita bisa membereskan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang membereskan luka, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa rasa sakit, penderitaan akan memotivasi kita berubah. Jadi kita harus sadar itu. Jadi kalau kita punya rasa sakit, berarti kita harusnya sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Sama toh seperti COVID sekarang toh. Dulu kan gejalanya mulai seperti flu, wah harus hati-hati gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu, Saya harus menjaga tubuh saya sehat dan seterusnya gitu. Tidak boleh mendiamkan gitu. Cuma batuk-batuk sedikit, wah itu ada sesuatu gitu. Nah itu. Jadi kalau ada batuk gitu, seperti sekarang itu kan menjadi lucu. Saya ingat misa bersama-sama dengan 3 imam. Lalu satu imam yang di tengah tuh tiba-tiba batuk. Lalu kita dua-duanya yang dipikir langsung minggir kayak gini. Spontan langsung minggir. Jadi mungkin ini tanda-tanda kena COVID gitu ya. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya tanda, tubuh itu bereaksi karena ada sesuatu yang masuk dalam diri saya. Mengapa orang batuk, mengapa orang menguap, mengapa orang garuk-garuk? Karena ada sesuatu. Sama, batin juga, jiwa juga kayak gitu. Kalau kita mulai gelisah, kalau kita merasa menjadi orang yang selalu merasa, kok saya itu tidak damai ya, kok saya itu tidak sukacita ya, saya itu selalu sedih. Nah itu. Maka saya itu harusnya ada sesuatu yang harus dirubah. Ada sesuatu yang nggak beres dengan diri saya gitu. Sekali lagi jangan tanya pada orang lain. Apa ya Romo? Ya saya tidak tahu kan yang bergaul dengan tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda adalah Anda. Maka subjek pertama dan utama yang bisa membereskan diri Anda adalah diri Anda sendiri gitu. Maka harus butuh ini. Dan kedua,
kita harus sadar menghadapi penderitaan itu punya dua cara. Pertama menolak, melawan, menghindar. Jadi kalau orang menolak, menghindar, melawan, itu berarti menekan. Perasaan jengkel, marah itu ditekan. Maka kalau makin ditekan, ingat, saya selalu memperumpamaannya, kalau balon atau bola itu masukin ke dalam air, ditekan ke dalam, apa yang akan terjadi? Bola itu ingin naik ke atas, sama. Jadi kalau kepedihan, kejengkelan itu semakin ditekan, dia akan muncul terus-menerus. Maka kalau kita belajar meditasi juga, kan ada para guru-guru pendamping meditasi. Kalau Anda tanya, Romo kok saya tiba-tiba mikirin ini, coba tolak. Kalau ditolak itu muncul terus, berarti ada sesuatu yang ingin dibereskan. Ikutin dulu, tanyakan, ada apa? Itu dalam dalam latihan sadhana kayak gitu latihannya. Jadi sama. Jadi pada saat di bawah sadar ini semakin ditekan, justru dia makin kuat daya lawannya. Dia ingin diterima. Lu tuh punya ini yang nggak beres lu tuh gitu ya. Ini tuh kamu tuh sedih loh, kamu tuh sedih. Jangan bohong bahwa kamu tuh nggak ada apa-apa. Kamu tuh sedang sedih loh gitu. Kamu tuh sedang punya masalah gitu. Maka di sini dikatakan kalau orang menolak, bisa terjadi penderitaannya berkepanjangan. Maka saya berkata kepada beberapa orang, saya mendampingin beberapa orang yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih karena COVID begitu mendadak. Saya mengatakan, okay, take time to mourn, ambil waktu untuk berduka. But you must decide the time. That is enough. Why? Because life still must go on. Gitu ya. Harus berjalan lagi. Hidupmu masih terus harus berjalan. Jadi kalau kita menderita boleh, kita kecewa menangis boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan.